Halo rekan-rekan semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Singgah sebentar di rumah Sofyan, memetik tomat dan pepaya. Untuk rekan-rekan semua yang mendengarkan, salam hormat dari saya. Seperti pepatah mengatakan, jika tak kenal, maka tak sayang. Maka sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Dr. Christine Eka Nidung. Saya adalah salah satu mahasiswi dari program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia Angkatan 36. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan pasien JKN atau KIS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau di rumah sakit. Sebelumnya, saya akan mengulas sedikit tentang apa itu program JKN KIS. Seperti kita ketahui, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan KIS yang dibentuk sejak tanggal 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disebut BPJS Kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alur pelayanan pasien JKN KIS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau di rumah sakit. Sebelumnya, saya akan mengulas sedikit tentang apa itu program JKN KIS. Seperti kita ketahui, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program jaminan nasional JKN KIS yang dibentuk tanggal 1 Januari 2014. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau sering disebut BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program JKN KIS bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan prinsip gotong royong. Dapat kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun, cakupan kepesertaan JKN KIS terus mengalami peningkatan. Total cakupan peserta program JKN KIS tahun 2022 khususnya di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai sekitar 176% atau sekitar 18.700.000 jiwa. Dengan komposisi kepesertaan JKN adalah 66% peserta non-PBI atau non-penerima bantuan iuran, yaitu peserta yang membayar iuran, dan sisanya 34% adalah peserta PBI, yaitu penerima bantuan iuran. Di DKI Jakarta ada sekitar 137 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di sini kita melihat adanya keterikatan antara BPJS dengan FKRTL atau rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan. Sehingga diperlukan komitmen antara kedua belah pihak dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pasien JKN KIS yang semuanya itu tertuang dalam PKS yang akan direview setiap tahunnya melalui proses recredentialing. Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan baik bersifat spesialistik maupun subspesialistik, baik merupakan tindakan bedah maupun non-bedah yang meliputi pelayanan IGD, kemudian pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, pelayanan rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap ruang intensif atau perawatan khusus. Pelayanan kesehatan JKN KIS harus melalui rujukan berjenjang, yaitu dimulai dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti misalnya puskesmas, klinik utama, atau rumah sakit tipe D. Kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sekunder, yaitu rumah sakit tipe C, kemudian rumah sakit tipe B, dan akhirnya dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan tersier, yaitu rumah sakit tipe A. Kecuali jika ada kondisi emergensi, pasien dapat langsung masuk IGD. Tidak semua pelayanan dapat dijamin dalam program JKN KIS, seperti misalnya penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa, penyakit yang berhubungan dengan kecantikan atau estetik, perataan gigi seperti behel, penyakit akibat tindak pidana seperti penganiayaan atau kekerasan seksual, penyakit akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri, penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat, pengobatan mandul atau infertilitas, penyakit atau cedera akibat kejadian tidak bisa dicegah seperti tawuran, begal, kemudian pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, pengobatan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen, pengobatan alternatif, penggunaan alat kontrasepsi,
Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam kondisi darurat, pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang biasanya dijamin oleh BPJS Tenaga pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI maupun Polri, dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk dalam rangka bakti sosial. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang alur pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Yang pertama akan saya sampaikan adalah alur pelayanan rawat jalan, di mana pasien dapat masuk melalui IGD atau emergency maupun dari poli. Pasien yang masuk melalui IGD adalah pasien yang memiliki kondisi yang emergensi, yaitu yang dapat mengancam jiwa, yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain ataupun lingkungan. Adanya gangguan pada jalan nafas, gangguan pernafasan, dan gangguan sirkulasi. Kemudian adanya gangguan penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik, dan yang memerlukan tindakan segera. Penetapan kriteria darurat atau emergensi ditetapkan oleh dokter IGD ataupun dokter penanggung jawab pasien, di mana pasien dapat langsung datang IGD tanpa harus membawa surat rujukan online dan bisa mendapatkan pelayanan dengan segera. Untuk pendaftaran pasien di IGD diwajibkan membawa kartu JKN baik secara fisik ataupun melalui aplikasi mobile JKN, dan atau KTP yang diperlukan untuk verifikasi data pasien dan diperlukan untuk mengecek keaktifan kartu pasien yang nantinya digunakan untuk penerbitan SEP atau kita sering sebut surat eligibilitas peserta sebagai syarat untuk penjaminan JKN KIS. Jika kartu pasien tidak aktif karena premi, maka diharapkan untuk dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu di kantor pos atau minimarket terdekat supaya kartu dapat aktif kembali dan digunakan. Pada saat pasien di IGD, pasien akan diperiksa oleh dokter IGD atau dokter penanggung jawab pasien. Setelah itu akan diberikan terapi baik secara oral atau diminum maupun dengan disuntik atau secara injeksi sesuai dengan keluhan pasien. Kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium ataupun radiologi jika diperlukan sesuai dengan indikasi medis untuk dapat menegakkan diagnosis dengan pasti. Setelah dinilai oleh DPJP pasien dalam kondisi sudah stabil dan perbaikan, pasien dapat pulang dan kontrol kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar di dalam kartu JKN. Selain itu, jika hasil pemeriksaan dari DPJP menunjukkan kondisi pasien yang masih memerlukan perawatan dan observasi, pasien dapat melanjutkan proses untuk rawat inap, baik perawatan di ruang biasa maupun di perawatan ruang intensif. Dan jika kondisi pasien memerlukan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang tidak memiliki fasilitas yang diperlukan, pasien dapat dirujuk kembali ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut tersier, yaitu di rumah sakit tipe A, untuk mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap. Kemudian, yang kedua saya akan membahas tentang alur pelayanan di poli rawat jalan. Pasien JKN KIS dapat melakukan pendaftaran dengan cara appointment melalui kontak center H-1, kemudian bisa melalui mobile JKN ataupun secara walk-in datang langsung ke rumah sakit. Untuk mencegah terjadinya penumpukan antrian pasien JKN KIS, di mana syarat dokumen yang harus dibawa pada saat berobat adalah kartu JKN dalam berupa fisik ataupun melalui aplikasi mobile JKN, kemudian KTP serta rujukan online dari fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tertera di dalam kartu JKN yang berlaku selama 3 bulan. Setelah itu diterbitkanlah surat eligibilitas peserta atau sering kita sebut SEP sebagai syarat penjaminan JKN KIS. Pada saat pasien sampai di rumah sakit, pasien diarahkan oleh customer care menuju ke anjungan mesin antrian atau kioska untuk melakukan pendaftaran, yaitu pendaftaran konsul dokter spesialis ataupun pendaftaran fisioterapi atau untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Setelah pasien konsul ke dokter spesialis, ada beberapa tahap pelayanan, yaitu pasien kemungkinan mendapatkan resep yang nantinya diambil di farmasi. Selain itu, jika dari hasil pemeriksaan DPJP pasien memiliki keluhan dan sesuai dengan indikasi medis untuk dirawat inap, pasien akan diarahkan untuk proses rawat inap di bagian admission rawat inap. Pada program JKN KIS dikenal juga adanya program rujuk balik. Apa sih yang dimaksud dengan program rujuk balik? Program rujuk balik adalah program yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis
seperti misalnya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, stroke, schizophrenia, SLA. Jika kondisi pasien sudah dinyatakan stabil oleh dokter spesialis maupun subspesialis yang merawat, maka dapat melanjutkan pengobatan di vaskes pertama atau FKTP. Dengan adanya program rujuk balik ini, pasien yang memiliki penyakit kronis tidak harus selalu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan resep dari dokter spesialis. Namun, cukup datang ke vaskes tingkat 1 atau FKTP dengan membawa berkas rujuk balik untuk dibuatkan salinan resep dari dokter spesialis untuk ditebus di apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan BPJS guna mendapatkan obat-obatan Fornas yang sudah dijamin oleh BPJS. Kemudian di pelayanan rawat jalan ini ada pelayanan hemodialisa atau cuci darah, pelayanan SWL maupun pelayanan alat kesehatan. Yang terakhir saya akan membahas tentang alur pelayanan rawat inap. Pasien yang dinyatakan ada indikasi klinis untuk dirawat inap oleh dokter penanggung jawab, baik yang masuk melalui IGD maupun yang masuk melalui poli, akan melanjutkan proses pendaftaran di bagian admission rawat inap. Saat di admission rawat inap, dokumen yang harus dibawa adalah kartu JKN KIS, baik secara fisik ataupun digital yang terdapat di dalam mobil JKN, kemudian KTP, dan serta surat pengantar rawat inap. Pihak admission akan mengecek ketersediaan kamar sesuai dengan dashboard tempat tidur yang ditampilkan di rumah sakit. Jika kamar tersedia, pasien akan ditempatkan di kamar sesuai dengan hak kelasnya. Tetapi jika kamar tidak tersedia sesuai dengan hak kelasnya, pasien akan dititipkan di kelas kamar yang lebih tinggi atau lebih rendah selama 3 hari. Tetapi jika pasien menolak, pasien akan disarankan untuk rujuk ke rumah sakit lain. Pasien diperkenankan untuk naik hak kelas kamarnya, kecuali jika pasien peserta PBI atau kelas 3 yang tidak dapat naik kelas. Setelah mendapatkan kamar, pasien akan diantarkan masuk ke ruang perawatan untuk mendapatkan terapi, melakukan pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi medis, dan jika dari DPJP pasien dinyatakan kondisi sudah stabil, pasien dapat dipulangkan dan kontrol pos rawat inap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, setiap fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan harus selalu mengutamakan mutu, keselamatan, dan kepuasan pasien tanpa membedakan jenis penjaminnya, baik pasien itu dengan jaminan pribadi ataupun asuransi atau BPJS Kesehatan. Tanpa adanya perbedaan karena semua sudah tertuang dalam PKS antara kedua belah pihak untuk tidak adanya diskriminasi terhadap pasien. Hadirnya berbagai inovasi dalam pemberian layanan kesehatan seperti sistem antrian online yang diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile di JKN dirasa sangat memudahkan peserta dalam mengakses layanan di seluruh fasilitas kesehatan. Selain itu, dengan adanya dashboard tempat tidur yang dipasang di masing-masing fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan juga akan memudahkan pasien JKN atau KIS mengetahui ketersediaan kamar secara transparan. Bagaimana rekan-rekan semua atas penjelasan yang sudah saya sampaikan? Banyak manfaat dan kemudahannya kan dalam kita melakukan pengobatan saat ini dengan menggunakan JKN KIS? Untuk itu, mari kita semua berpartisipasi untuk menjadi peserta JKN KIS guna untuk mewujudkan universal health coverage. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Rumah Budi, Rumah Iwan. Jika bertemu, tinggal buka pintu. Sampai jumpa rekan-rekan semua. Semoga bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.